Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4-10. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tema kita pada saat ini yaitu penderitaan merupakan proses hidup menuju hidup benar. Penderitaan merupakan proses menuju hidup yang benar. Penderitaan ialah suatu realitas tak terhindarkan dalam hidup manusia. Meskipun sering dihindari dan ditakuti, penderitaan merupakan bagian dari pengalaman hidup yang tidak dapat dielakkan. Sejak jatuhnya manusia dalam dosa, penderitaan telah menjadi bagian dari kenyataan dunia yang rusak dan akan terus ada hingga kedatangan akhir zaman. Bagaimana seharusnya orang Kristen menganggap penderitaan? Beberapa pernyataan bahwa penderitaan timbul dari keinginan hati manusia, dan untuk menghindarinya kita harus memadamkan semua keinginan. Namun pandangan ini tidak selaras dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa yang perlu ditebus adalah keinginan yang salah, bukan semua keinginan. Dalam Filipus pasal 3 ayat 10, Paulus menyoroti kesalahan pemikiran orang-orang Kristen Yahudi pada zamannya. Mereka mengejar kebanggaan dan kehormatan dunia seperti latar belakang keluarga, garis keturunan, dan ketaatan pada hukum Taurat sebagai jalan menuju keselamatan dan perkenanan Allah. Namun Paulus menegaskan bahwa kebanggaan sejati, perkenalan Allah, keselamatan, dan perkenaan Allah hanya diperoleh melalui Yesus Kristus, bukan melalui prestasi dunia. Dari ayat ini, Paulus mengajukan 3 hal yang harus menjadi fokus utama hidup orang Kristen. Pengenalan akan Kristus,
pengalaman akan kuasa kebangkitan Kristus, dan berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Mengapa Paulus begitu menekankan hal ini? Karena hanya melalui proses ini seseorang dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus dan mencapai keselamatan yang sempurna. Penderitaan jika dialami karena dan bersama Kristus memiliki makna yang dalam kehidupan orang percaya. Penderitaan merupakan bagian dari proses penyempurnaan iman yang membuat kita semakin mengenal Allah. Seperti biasa kita didengar, tanpa salib, tanpa kemuliaan, sebagian orang Kristen, keserupaan dengan Kristus haruslah menjadi keinginan utama kita. Penderitaan adalah bagian dari prosesnya. Sejauh mana kita memandang salib dan penderitaan hidup sebagai kesempatan untuk bersekutu bersama Kristus, sikap hati kita terhadap hal ini adalah cermin dari komitmen iman kita sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa sehebat apapun dan sekuat apapun kita, ketika kita tidak ada di dalam Kristus, maka tidak ada gunanya. Itulah sebabnya dia memberikan contoh dirinya sendiri. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dari segala sesuatu dia lebih unggul dibanding dengan yang lain. Dia juga sebagai orang Farisi, dia lahir juga sebagai orang terpelajar, dia juga murid salah seorang Gamaliel, dan dia juga orang Yahudi yang memelihara adat istiadat. Jadi tidak ada alasan baginya tidak memegahkan diri kalau itu yang diutamakan. Tetapi ketika ia sudah mengenal Kristus di dalam hidupnya, maka segala sesuatu yang telah ia lakukan dan segala sesuatu yang telah dia miliki, dan sehebat apapun tentang pengetahuan yang telah dia peroleh, maka ia mengatakan satu kata, yaitu saya menganggap sebagai sampah. Artinya bahwa tidak berarti. Tetapi apa yang berarti di dalam hidup Paulus? Ketika ia mengenal Kristus lebih dalam, dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan untuk kemuliaan Kristus, itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah sudah sungguh mengenal Kristus? Atau sungguh sudah mengandalkan Kristus? Atau sama sekali hanya sebagai orang Kristen KTP yang hanya asal-asalan dan kita tidak mengerti dan kita juga tidak melakukan kehendak Tuhan? Dengan demikian saat ini bahwa mengajarkan bagi kita, mari kita untuk datang kepada Tuhan, mari kita untuk tetap berjuang supaya kita lebih mengenal Kristus lebih dalam, sehingga kita dikatakan sebagai anak-anaknya yang berguna. Itulah sebabnya ajakan bagi kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu di mana mengajarkan bagi kami betapa besar karya dan anugerah-Mu, sehingga kami tidak melihat tentang latar belakang kami, kekayaan kami, dan lain sebagainya. Tetapi yang kami inginkan adalah tetap mencari Yesus dalam kehidupan kami dan bersatu dan menyerupai Kristus, sehingga kami ini berguna bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.